Halo anak-anak SDK kelas 3, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Bu Weni. Hari ini kita kembali lagi di semester 2 atau semester genap setelah kemarin kita selesai liburan ya dan pembagian rapot semester ganjil. Nah, bagaimana nilai kalian yang untuk di semester ganjil? Apakah kalian sudah merasa puas dengan nilai kalian? Nah, jika belum, maka ayo tingkatkan lagi di semester 2 ini ya. Nah, hari ini kita sudah masuk tema 5 ya. Kita masuk tema 5 subtema 1 muatan bahasa Indonesia. Oke. Karena hari ini adalah hari pertama kita belajar tema, maka kita sambil santai-santai saja ya ngobrolnya. Dan jangan lupa nanti kerjakan tugas kalian di Google Classroom. Oke, untuk materi hari ini adalah tentang yang pertama, kita akan mempelajari tentang menggali informasi dari teks tulisan tentang perubahan keadaan cuaca di Indonesia. Yang kedua, menemukan kosakata penting dalam sebuah teks tentang keadaan cuaca. Yang ketiga, menggali informasi berdasarkan gambar. Nah, untuk 3 materi ini tentunya kalian sudah pernah mempelajarinya di semester yang lalu ya, yaitu tentang menemukan informasi di dalam teks, kemudian di dalam gambar, dan juga menemukan arti kata pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pasti kalian sudah paham atau sudah pernah mengerjakan soal latihan sebelumnya ya tentang materi ini. Nah, tapi di materi yang sekarang ini kalian akan menggali informasi mengenai cuaca di Indonesia. Jadi kalian harus tahu dulu cuaca di Indonesia itu kadang panas, kadang dingin, kadang hujan. Musimnya ada hujan, ada musim kemarau ya. Nah, itu harus kalian ketahui dulu. Nah, sekarang kalau kalian boleh lihat di sekitar kalian, keluar rumah dulu sebentar, kalian boleh lihat hari ini cuacanya seperti apa. Mendungkah, cerahkah, atau apakah? Nah, apa itu yang dimaksud dengan kata cerah? Nah, nanti kita akan bahas sedikit ya kosakata cerah. Baik, ke slide selanjutnya yang kita masuki pertama adalah materi tentang menggali informasi dari teks tulisan tentang perubahan keadaan cuaca di Indonesia. Ya, jadi informasi, ingat lagi ya, informasi itu apa? Informasi adalah sekumpulan pesan dalam sebuah teks. Untuk informasi yang disampaikan dalam sebuah teks, hal yang perlu kalian lakukan. Nah, ini yang selalu ditekankan ya, kalian harus membaca teksnya dengan seksama dahulu baru kalian bisa menemukan informasinya. Nah, sebuah teks itu terdiri dari beberapa paragraf ya, minimal 1 paragraf ya. Maksimalnya boleh lebih dari 1. Setiap paragraf mengandung minimal 1 pokok informasi atau informasi penting. Jadi setiap paragrafnya minimal atau paling sedikit punya 1 informasi penting. Pokok informasi dapat terletak pada awal, tengah maupun akhir bagian paragraf ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat di sini sudah Bu Guru sajikan sebuah teks cerita yang menceritakan tentang seorang nelayan bernama Pak Adi yang tinggal di kampung nelayan bersama keluarganya. Nah, kampung nelayan merupakan tempat tinggal yang sebagian besar warganya mayoritas bekerja sebagai nelayan. Makanya disebut dengan kampung nelayan. Oke, itu tadi pembahasan paragraf pertama. Yang kedua, pembahasannya adalah Pak Adi ini memiliki sebuah kapal kecil yang digunakan untuk melaut ya bersama 2 orang temannya. Jadi dia tidak sendiri, dia bersama 2 orang temannya melaut ya. Nah, mereka berangkatnya itu pada malam hari dan kembali lagi pada pagi hari. Para nelayan dengan perahu-perahu kecil memanfaatkan angin untuk kegiatannya. Jadi kalau tidak ada angin, mereka tidak bisa melaut. Nah, selain memanfaatkan tenaga angin, Pak Adi selalu mengecek kondisi cuaca sebelum melaut ya. Jadi kalau cuacanya cerah, Pak Adi akan pergi melaut. Tapi kalau cuacanya buruk atau sedang mendung atau angin yang kencang, maka Pak Adi tidak akan melaut karena berpotensi akan menenggelamkan perahu yang digunakan ya, berbahaya untuk Pak Adi sendiri ya, atau nelayan yang lain. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang teks yang sudah Bu Guru sajikan ya, sedikit pembahasannya. Maka kita lihat dulu nih sekarang informasi penting ya
yang kita dapatkan dari teks yang tadi ya. Nanti kalian bisa baca teks lengkapnya di ringkasan materi yang Bu Guru kirim di Classroom. Oke, untuk di video ini Bu Guru jelaskan hanya sedikit-sedikit untuk mempersingkat ya. Lengkapnya bisa baca di materi Google Classroom. Oke, yang pertama kita menemukan informasi bahwa Pak Adi itu jelas-jelas di sana sudah dikatakan bahwa dia tinggal di kampung nelayan. Informasi kedua, Pak Adi itu punya pekerjaan apa tadi? Jadi Pak Adi itu bekerja sebagai nelayan. Nah, yang ketiga, lalu Pak Adi itu memanfaatkan tenaga apa untuk melaut? Dia memanfaatkan tenaga angin. Nah, informasi keempat, Pak Adi itu melaut pada waktu kapan ya? Atau kapan dia pergi melaut tepatnya? Nah, di sana kita sudah temukan bahwa Pak Adi pergi melaut pada malam hari dan pulangnya pada pagi hari. Jadi semalaman tuh perginya, jam 10 malam pergi melaut, pulangnya jam 4 subuh atau jam 5 subuh atau mungkin saat matahari sudah terbit, jam 6 pagi ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian informasi yang terakhir adalah kita menemukan bahwa Pak Adi itu selalu mengecek kondisi cuaca sebelum melaut ya. Jadi kalau cuaca seperti tadi guru bilang, kalau cuacanya tidak baik, dia tidak akan pergi melaut. Seperti itu. Nah, kemudian informasi penting tersebut dapat kita rangkai menjadi teks ringkasan seperti berikut. Ingat, teks ringkasan itu adalah inti dari cerita yang kalian baca. Tidak semua cerita yang kalian baca itu kalian tulis kembali, itu tidak mesti. Maka kalian bisa ringkas dengan cara mencari informasi penting terlebih dahulu seperti tadi. Maka bisalah kita tulis dengan bahasa kalian sendiri ya, nanti tulisnya ya, boleh ya. Ini dengan bahasa Bu Guru sendiri, oke? Jadi teks ringkasannya adalah Pak Adi adalah seorang nelayan yang tinggal bersama keluarganya di kampung nelayan. Pak Adi pergi melaut pada malam hari dan pulang pada pagi hari. Pak Adi memanfaatkan tenaga angin saat melaut. Sebelum melaut, Pak Adi selalu mengecek kondisi cuaca. Apabila cerah, Pak Adi siap untuk melaut. Nah, itu tadi teks ringkasan dari cerita yang Bu Guru sudah jelaskan sebelumnya. Jadi kalian bisa menulis informasi penting dulu, baru kalian menulis ulang sebuah ringkasan di mana semuanya masih dengan topik yang sama tetapi lebih sedikit ditulis ya, dengan bahasa kalian sendiri ya. Ini jadi lebih ringkas. Oke, nah begitulah kira-kira teks ringkasannya. Nah, kemudian ada materi yang kedua, yaitu menemukan kosakata penting dalam sebuah teks tentang keadaan cuaca. Nah, langkah-langkahnya adalah, nah ini sudah pernah ya Bu Guru jelaskan sebelumnya. Jadi kalau kita ingin menemukan arti kata pada sebuah teks, kita baca dulu dengan cermat dan seksama teks yang sudah disajikan ya. Baca dulu, kemudian kalian cari kosakata penting yang sekiranya belum kalian ketahui artinya atau maknanya. Setelah kalian kumpulkan kosakatanya, kalian boleh cari satu persatu pada buku Kamus Besar Bahasa Indonesia kalau kalian punya di rumah, atau KBBI ya. Buku KBBI kalian kalau kalian punya di rumah. Kalau tidak punya, karena sekarang zaman sudah canggih, kalian boleh menggunakan internet di handphone atau di laptop kalian. Dengan mengklik di Google, tentunya kalian sudah pasti bisa mengakses Google ya. Dengan mengetik di kolom pencarian Google yaitu KBBI online atau KBBI daring. Nanti dia akan keluar, kalian masukkan katanya, kemudian kalian pencet tombol search, maka arti kata akan keluar. Kemudian kalian boleh tulis di buku kalian arti katanya ya. Nah, contohnya ada kata cuaca di sini dan cerah. Dari kata cuaca, menurut KBBI online yang Bu Guru gunakan adalah KBBI online, atau bisa juga buku KBBI. Menurut KBBI ya, intinya cuaca itu adalah keadaan udara, yaitu tentang suhu, cahaya matahari, kelembaban, kecepatan angin dan sebagainya pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Kemudian arti kata cerah menurut KBBI adalah keadaan atmosfer yang sangat bening dan hampir tak berwarna. Oke, selanjutnya adalah materi yang ketiga tentang menggali informasi berdasarkan gambar. Oke anak-anak, sekarang kita lihat contoh dari gambarnya ya. Nanti setelah kalian memperhatikan gambar, kalian bisa menuliskan
kembali informasi yang kalian dapat dari gambar tersebut. Nah, ini contoh gambarnya yang kita perhatikan ya. Bu Guru jelaskan dulu. Di sini sudah terlihat jelas ada gambar di mana keadaan lingkungannya, awannya sedang mendung ya dan menutupi matahari ya. Kemudian di sini juga turun hujan, kelihatan ada tetesan air dan terjadi angin kencang yang merontokkan daun-daun di pohon ya. Ini kelihatan banget nih bahwa anginnya sangat kencang. Kemudian ada bak sampah juga yang diterbangkan angin karena posisinya tidak benar nih ya. Posisi bak sampah kan tidak seperti ini, berarti ini diterbangkan angin. Ada juga sampah yang berserakan yang diterbangkan angin. Kemudian seorang anak yang juga sedang kaget nih, rambutnya nih diterbangkan angin juga, payungnya juga diterbangkan angin ya. Jadi ini adalah kondisi di mana adanya cuaca buruk ya yang digambar ini ya. Nah, dari informasi yang tadi sudah kita himpun atau yang sudah kita kumpulkan, maka kita bisa menuliskan kembali informasi tersebut menjadi suatu paragraf dengan bahasa kalian sendiri. Contohnya, ini yang Bu Guru sudah buat sendiri ya. Nanti di latihan soal kalian buat juga ya. Nanti akan Bu Guru cek lagi apakah sudah sesuai gambar dengan informasi yang kalian temukan. Jadi informasi yang Bu Guru sajikan dari gambar yang tadi sudah kita bahas adalah seorang anak sedang berjalan di pinggir jalan dengan memegang payung ya. Ini kelihatan ini trotoar ya. Sedang berada di pinggir jalan nih. Ini anak sedang membawa payung. Ya, benar, ada bawa payung. Kemudian saat itu cuaca terlihat mendung ya, sesuai yang tadi Bu Guru jelaskan. Hujan turun deras dan angin. Oh, ini tulisannya dan angin ya. Sorry, Bu Guru salah ketik. Tulisannya dan angin sangat kencang hingga menerbangkan sampah serta pohon-pohon di sekitarnya ya. Merontokkan daun-daun di sekitarnya. Pohonnya juga digoyang-goyangkan sama anginnya. Nah, begitulah kira-kira informasi yang sudah Bu Guru temukan atau yang sudah kita bahas di gambar tadi ya. Semoga anak-anak bisa menerima pembelajaran pada pagi hari ini dan anak-anak nanti bisa mengerjakan latihan soal yang sudah Bu Guru kirim ya. Jangan lupa latihan soalnya harus dikumpulkan ya di Google Classroom ya. Foto jawaban dan soal yang kalian sudah tulis di buku tulis kalian, kemudian kirim di Google Classroom ya. Jangan sampai tidak dikumpulkan karena Bu Guru pasti akan periksa dan masuk nilai ya. Oke anak-anak, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita lekas kembali bertemu dan pandemi akan cepat selesai. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Salam DJTN.